Hai, Andi langsung masuk. Halo, Sobat Cuan semuanya. Selamat malam, selamat hari Jumat seperti biasa. Kok hari Jumat? Sorry, hari Rabu. Seperti biasa, aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia. Menemani Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat Bareng Sobat Cuan. Hari ini kita membahas terkait harga emas bergairah emitennya Sumringah. Seperti biasa, kalau Sobat Cuan mau ada pertanyaan terkait tema kita kali ini, emiten-emiten ya, atau ada emiten lain yang di luar emiten emas, gak apa-apa, tetap bisa nanya. Tapi tulis pertanyaan kalian di kolom question box yang ada di sebelah kanan, supaya pertanyaan kalian tuh nggak ketutup sama teman-teman yang keluar masuk. Oke, kita kalau lagi ngomongin emas ya, Sobat Cuan, harga emas cetak rekor lagi. Ini tadi aku lihat nih, hari ini tuh diperdagangkan di 2.511 US dollar per troy. Harganya terus mengalami kenaikan gitu ya, walaupun sempat terkoreksi di awal Agustus tapi kembali mengalami kenaikan. Nah, kalau ngomongin kenapa sih harga emas tuh terus mengalami kenaikan, ya udah pasti karena ekspektasi penurunan suku bunga. Ekspektasinya itu dari para analis suku bunga di tahun ini itu berpotensi turun 100 BPS walaupun nggak secara langsung ya. Jadi ada kemungkinan di September akan turun 25-50 basis poin, di selanjutnya akan melanjutkan penurunan lagi. Dan memang seperti yang kita tahu, kalau harga emas itu biasanya itu geraknya berlawanan sama US dollar gitu. Jadi kalau misalnya US dollar sama yield treasury-nya itu mengalami penurunan, harga emasnya itu mengalami kenaikan. Tapi pasti nanti ada yang nanya, Kak, tapi kemarin-kemarin pas dolarnya menguat kok emasnya menguat juga. Nah, ini karena beda cerita ya, karena kenapa kemarin dolarnya menguat tapi emasnya ikut menguat juga, padahal biasanya kalau dolarnya menguat emasnya itu harganya justru berlawanan. Nah, perbedaannya adalah karena ada anomali, yaitu bank sentral itu pada koleksi emas sejak mulai dari tahun 2022 rajin banget, terutama kayak Cina, Turki itu banyak membelanjakan uang mereka ditukar dengan emas untuk meningkatkan cadangan devisa karena bentuk dedolarisasi. Itu kenapa meski dolarnya setahun terakhir terus mengalami penguatan, tapi harga emasnya terus mengalami penguatan. Selain itu kan ada perang ya, seperti yang kita tahu, kalau misalnya tensi perangnya itu lebih sering dan meningkat, memang harga emas itu cenderung mengalami kenaikan karena diburu gitu oleh para investor. Oke? Nah, kalau kita ngomongin emas itu sendiri ya, bank sentral beberapa negara juga masih aktif membeli emas. Jadi aku lihat data nih per Juni ya, data terakhir, ada bank sentral Uzbekistan dan juga India yang sama-sama menambah kepemilikan emas sebesar 9 triliun. Sedangkan Singapura tercatat melakukan penjualan 12 triliun pada Juni. Dan kalau kita lihat datanya secara year to date ya, teman-teman, tadi aku dapat datanya, itu negara yang paling aktif, bank sentral dari negara yang paling aktif mengkoleksi emas sepanjang tahun ini itu peringkat satunya ada Turki, paling banyak belanja emas. Terus yang kedua itu India, dan yang peringkat ketiga itu adalah China. Dan kalau misalnya kita lihat ya, tren pergerakan harga emas 10 tahun terakhir itu rata-rata kenaikannya 9%. Dan kalau Sobat Cuan lihat ya, memang kalau biasanya suku bunga turun tuh harga emas akan cenderung mengalami penguatan. Kenapa sih? Karena kan suku bunga turun itu adalah tanda dari ekonomi yang tidak baik-baik aja. Tidak baik-baik aja itu artinya bisa macam-macam, entah ekonomi melambat atau ekonominya krisis gitu ya, resesi. Nah, emas ini sebagai safe haven tentunya biasanya lebih menjadi primadona ketika ekonomi itu sedang tidak baik-baik aja dibanding yield obligasi, karena biasanya investor itu udah lebih dulu beli obligasinya sebelum suku bunga itu mengalami penurunan. Makanya sebelum suku bunganya mengalami penurunan, yield obligasinya itu udah turun duluan, karena ya itu tadi, market itu kan ekspektasi ya dari para pelaku pasarnya. Jadi biasanya kalau nanti udah tunggu turun suku bunganya duluan, itu biasanya harga-harganya itu dibilangnya udah price in, dan ada potensi itu akan ada taking profit dahulu dalam jangka pendek, walaupun dalam jangka panjang akan terus mengalami penguatan, misalnya kayak emas, atau misalnya kayak saham, atau misalnya kayak yield obligasi gitu. Oke, itu tadi update dari aku. Sekarang kita mau bahas terkait saham-sahamnya. Dan ternyata
ternyata aku lihat nih Sobat Cuan banyak yang chartnya ternyata bagus-bagus ya, saham-saham emas ini. Nah Sobat Cuan, aku mau tanya sama Sobat Cuan tahu nggak kira-kira emiten emas ada apa aja di bursa saham kita? Kalau tahu coba tulis di kolom komentar. Aku mau tahu dulu, pengetahuannya sampai mana sih? Ada yang tahu emiten-emiten yang berbasis gold atau tambang gold atau jualan emas? Ada yang tahu apa aja? Tulis di kolom komentar. Kalau nggak ada yang bisa jawab, nanti aku Antam. Oke, good. Nah, kalau Antam mungkin teman-teman harus tahu ya. Jadi kalau Antam ini lebih ke distribusi sebenarnya, lebih ke dia tuh jualan ya. Jadi bukan tambang, lebih ke jualan barang jadinya. MDKA iya. Biasanya yang tambang-tambang murni tahu nggak? Yang tambang-tambang murni, Archie, PSAB ya, betul. Apalagi? Ada satu lagi, BRMS, iya. Iya, betul. Oke, berarti hebat-hebat ya. Nah, kita mau bahas hari ini, tadi juga aku udah ngintipin nih laporan keuangan kuartal 2 2024-nya gitu ya, atau semester 1 2024-nya, dan ya karena memang harga emasnya mengalami kenaikan, makanya pendapatannya sebenarnya beberapa perusahaan tuh bagus-bagus, tapi sayangnya ada beberapa perusahaan yang tidak bisa melanjutkan atau mempertahankan pertumbuhan kinerja ini sampai ke laba bersihnya, karena memang macam-macam ya. Ada yang lagi biaya beban pokoknya itu gede banget, jadi pendapatannya gede, beban pokoknya juga gede. Ada yang karena bayar pajak, ada yang lain-lain gitu ya. Oke, kita mau mulai dari mana nih? Dari ini apa nih? PSAB nih ya kayaknya ya. Dari PSAB dulu kali ya. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya kita ngomongin PSAB, ini aku di sini ngeliat dia tuh, kalau kita lihat dari RTI bisnis aja ya, ini tuh perusahaan yang turn around. Jadi sebelumnya perusahaan ini tuh mencatatkan kerugian kinerja ya, kinerja laba bersihnya gitu ya. Tapi di tahun ini itu berubah menjadi keuntungan, karena seperti yang kita tahu kalau si PSAB ini memang 100% pendapatan itu datang dari penjualan emasnya. Terutama majority penjualannya itu ke Metalor Teknologi Singapura, yang kedua ke Aneka Tambang, tapi ke Aneka Tambang dikit aja sih. Yang ketiga ke Beijing Fuihua, namanya susah banget sih. Gitu. Nah, karena 100% penjualannya adalah penjualan emas ya, otomatis sangat berpengaruh banget sama kenaikan harga emas seperti saat ini. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, pendapatannya itu tumbuhnya itu 100% lebih pada semester 1 2024 dibanding tahun 2023. Dan ini diapresiasi banget sama harga sahamnya ya. Sini kita lihat dulu. Ada yang udah punya saham ini belum? Nah, untuk si PSAB ini memang debt to equity rasionya itu cukup besar ya, 148%. Tapi ya wajar aja, biasanya memang kalau tambang itu kan capital intensif. Capital intensif tuh perusahaan yang padat modal gitu ya. Jadi memang mungkin hutangnya juga gede-gede. Nggak masalah selama dia bisa bayar hutang-hutangnya gitu, ya kan? Nah, kalau kita lihat gross profit marginnya juga cukup tebal, 51%. Bahkan nih kalau tadi aku lihat-lihat ya, aku bandingin sama perusahaan-perusahaan emas yang lainnya, PSAB itu punya gross profit margin itu yang paling tebal kayaknya menurutku ya, dibanding Antam, dibanding Archie tadi, terus dibanding juga apa tuh tadi aku ada lihat, BRMS gitu. Tadi kalau aku lihat kayak Archie, BRMS itu gross profit marginnya itu I think cuma 10%-an gitu, sedangkan PSAB itu bisa sampai 50%-an. Nah, itu kenapa dia masih bisa mencatatkan net profit margin sebesar 7,7%. Ya udahlah, kalau secara fundamental kita udah tahu ya, ini turn around gitu karena memang didukung sama harga emas yang lagi mengalami kenaikan. So kita mau tahu kira-kira kalau PSAB ini secara teknikal area-area mana sih area supportnya. Jadi kalau kita ngomongin PSAB nih,
sekarang itu penurunan harganya itu menurutku adalah penurunan harga yang wajar saja alias koreksi sehat ya, retracement aja. Karena harga sebuah saham kalau dia pergerakannya bagus itu adalah yang harus ada naik ada turun, dia bentuk higher high baru dan lower high yang baru gitu. Jadi jangan kayak tiang listrik, maksudnya lurus tinggi doang ke atas ya, nanti biasanya itu koreksinya justru lebih sakit. Justru kayak PSAB gini yang dia membentuk seperti anak tangga, membuat support baru yang lebih tinggi dibanding support sebelumnya dan juga resisten yang lebih tinggi dibanding resisten yang sebelumnya, itu tandanya ya pergerakannya lebih sehat gitu ya. Nah kalau PSAB sendiri aku melihatnya adalah area-area supportnya itu ada di area 185 sampai 200 teman-teman. Ini aku pakai Fibo ya gitu. Dan kalau kita ngomongin area-area 180 itu juga sebenarnya tepat berada di moving average 50-nya dia gitu. Bentar. Nah mungkin kan ada yang nanya nih, Ci, tapi kalau misalnya harga emas tuh masih bisa lanjut naik nggak sih menurut Cici? Harga acuannya ya, maksudnya bukan harga sahamnya. Karena kan kalau harga acuannya masih terus mengalami kenaikan, tentu berdampak dong sampai kinerja perusahaan, maka perusahaan masih bisa terus bertumbuh. Kalau menurutku pribadi, dalam jangka panjang sih masih bisa terus mengalami kenaikan ya. Alasannya yang pertama, ya tadi aku juga udah sempat sampaikan, kecenderungannya itu kalau misalnya suku bunganya naik, itu kan tanda ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Nah, emas itu memang menjadi primadona. Yang kedua, sekalipun emas tuh harganya turun dikit aja, itu langsung banyak bank-bank sentral dunia yang langsung melakukan pembelian untuk cadangan devisa mereka gitu. Karena balik lagi alasannya adalah dedolarisasi teman-teman. Jadi banyak negara itu yang pada trauma kejadian tahun 2022. Emang kejadian tahun 2022 tuh kenapa sih Kak Olive? 2022 itu ketika The Fed masif banget naikkan suku bunga yang akhirnya membuat investor-investor global balik arah ke Amerika, naruh uangnya balik ke Amerika, sehingga permintaan dolar mengalami peningkatan. Sehingga akhirnya apa, dolarnya menguat banget dibanding mata uang negara-negara lainnya. Nah kalau mata uang negara lainnya itu mengalami pelemahan, tentunya di negara-negara ini akan terkena yang namanya imported inflation. Yang beras tadinya satu karung tuh cuma 15.000 ya kan per dolarnya, berubah jadi 16.000. Inilah yang dinamakan imported inflation. Itu kenapa negara-negara besar lainnya seperti China, Rusia, India, Turki itu berkumpul, mereka merencanakan untuk melawan kekuatan dolar ini dengan cara dedolarisasi atau dengan mengurangi ketergantungan dunia ini terhadap dolar itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, perdagangan dunia ekspor impor itu kan majority menggunakan dolar ya, 60% lebih kalau nggak salah. Nah ini mau dikurangin supaya negara-negara ini dan juga perdagangan itu nggak bergantung sama dolar lagi. Jadi dolarnya ibaratnya beberapa tahun yang akan datang kalau misalnya The Fed-nya naikin suku bunga lagi, nggak bakalan bikin mata uang negara lain itu mengalami pelemahan. Seperti itu ceritanya. Teman-teman kalau ada yang nanya tulis di kolom question box ya. Oke, lanjut. Tadi PSAB udah aman ya. Area supportnya adalah 180 sampai 200. Ini adalah area dari Fibonacci-nya dan juga tepat berada di area moving average 20. Secara fundamental tadi bagus. Dia turn around ya, pendapatan tumbuh 100% lebih. Labanya juga berhasil mengalami pertumbuhan. Gross profit margin-nya itu 50%. Disclaimer nanti Sobat Cuan bisa analisa secara lanjutan. Selanjutnya apa nih? Mau Antam dulu atau mau Archie dulu? Mau apa dulu selanjutnya? Antam apa Archie? Ya. Oke. Ntar ya kita bahas ya Andi. Kita bahas yang tema ini dulu. Nanti kalau nanti kita jawab yang terakhir. Antam, oke. Wira nih. Antam ya. Antam. Nah, Antam nih, Sobat Cuan. Mungkin kan ada yang bertanya-tanya, Ci kok setahun ini harga emas tuh mengalami penguatan, tapi kenapa Antam tuh kemarin-kemarin malah harganya turun? Ya sebenarnya bukan Antam aja sih teman-teman, yang lain juga kemarin-kemarin masih mengalami pelemahan. Kalau kita lihat BRMS bulan Juni itu masih all time low, terus Archie juga, terus kayak UNTR juga sempat mengalami koreksi gitu ya.
PSAB juga, ini kok gimana sih? Beberapa bulan lalu masih mengalami pelemahan. Jadi kayaknya mungkin waktu itu masih pada wait and see dulu untuk melihat kuartal 2-nya tuh seperti apa. Dan sekarang kan laporan keuangan kuartal 2-nya tuh udah pada keluar ya, dan ternyata bagus-bagus gitu loh. Pendapatannya mengalami pertumbuhan. Jadi makanya marketnya mungkin udah lebih confident lagi. Dan kita tahu 2-3 bulan kemarin kan memang marketnya itu ada selling pressure dari asing ya. Jadi mungkin banyak investor lokal dan juga institusi lokal juga yang wait and see dulu. Kalau sekarang kan kayaknya marketnya tuh udah mulai confident ya, dan memang secara seasonality ya bulan Juli, Agustus itu memang bulan-bulan yang hijau gitu. Nah, kalau kita lihat Antam, teman-teman, jadi Antam itu bentar, tadi aku udah buka nih laporan keuangannya. Antam itu kan kita tahu ya segmen bisnisnya tuh ada macam-macam. Kayak dia jualan emas, terus dia juga jualan biji nikel, dia jualan ferronickel, aluminium dan lain-lain. Tapi 70% lebih penjualan atau pendapatannya itu masih disumbang dari penjualan emas itu sendiri. Jadi sekalipun dia ada segmen bisnis kayak nikel-nikelan, itu sebenarnya nggak terlalu berdampak signifikan banget sama kinerja keuangannya. Tetap yang paling berdampak signifikan itu adalah segmen dari penjualan emasnya itu sendiri. Oke, dan memang dulu kemarin-kemarin itu kan Antam sempat kena sentimen negatif terkait isu dari emas palsu ya. Nah, mungkin aku mau jelasin sedikit nih sama Sobat Cuan gitu ya. Kebetulan aku kenal sama orang-orangnya Antam, tapi ini bukan pesanan ya, tapi aku memang tahu kondisinya. Jadi yang dimaksud emas palsu itu teman-teman, bukan si emasnya tuh palsu, bukan emas beneran gitu loh. Jadi memang ada beberapa katanya beberapa pihak yang mereka tuh bisa bikin emas di Antam. Jadi kayak mereka kirim emas dan dicap sama Antam gitu ceritanya. Jadi bukan si emasnya tuh emas palsu, jadi emasnya tuh beneran emas murni gitu, emas beneran gitu, logam mulia. Tapi masalah capnya aja yang dipermasalahin karena dianggap cap yang diberikan ini sudah merugikan negara sekian triliun lah selama beberapa puluh tahun terakhir ini, kayak gitu ibaratnya. Cuma kan kadang berita headline media tuh kan emang suka berlebihan ya, jadi bikin kita takut. Oke, lanjut aja kita lihat Antam. Antam oke ya Sobat Cuan, secara kinerja juga mana nih tadi, dia mengalami pertumbuhan, tapi memang pertumbuhannya tuh dikit aja sih. Kayak contoh penjualan emasnya itu dibanding tahun lalu pertumbuhannya itu sekitar 5 triliunan aja, tapi memang tahun lalu kinerjanya juga udah cukup bagus gitu ya. Makanya mungkin sekarang pertumbuhannya melambat. Kalau kalian mau yang pertumbuhan kinerjanya double digit, ya tadi sebenarnya pilihannya PSAB. Tapi kalau kalian takut nih kayak saham-saham kayak PSAB, aku takut deh, ini saham apa ya, kok kayaknya nggak kenal ya, lebih baik aku pegang Antam aja, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Nah, untuk Antam ini technical analisisnya adalah Antam tuh pas breakout ya Sobat Cuan, tanggal 16 Agustus itu ninggalin gap. Nah, biasanya kalau di Indonesia, bukan di Indonesia, di IHSG gap itu cenderung dia itu tertutup karena likuiditas di IHSG itu rendah. Nah, dipantau-pantau aja kan tadi pas banget tuh ada yang nanya tuh tadi ada yang nanya terkait dengan gimana nih, kan kayaknya ada potensi-potensi gara-gara hasil DPR nanti mungkin aja ada gesekan dan lain-lain, marketnya gimana? Ya bisa aja jangka pendek sehari 2 hari mengalami koreksi, tapi menurutku koreksinya nggak akan berkepanjangan, itu paling ya shock market dikit aja. Kalau misalnya Antamnya kena shock juga, dikasih koreksi sampai ke 1380-an, itu sebenarnya udah jadi area supportnya si Antam itu sendiri Sobat Cuan. Dan batas stop lossnya itu di bawah 1350 gitu. Dan walaupun 3 hari terakhir itu merah Antamnya, tapi volumenya itu jauh lebih rendah dibanding volume yang terjadi tanggal 16 Agustus. Alias walaupun terkoreksi, tapi sebenarnya buangannya nggak terlalu banyak dibanding pembeliannya pada tanggal 16 Agustus. Itu untuk Antamnya. Dan Antam ini ketika breakout ini udah valid membentuk yang namanya cup and handle. Teman-teman di sini yang udah belajar technical analysis pasti tahu ya, cup and handle itu adalah pola pembalikan arah atau pattern pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Dan biasanya validasinya ini harus didukung oleh volume yang besar juga, dan volumenya itu sudah muncul ketika dia breakout tanggal 16 Agustus gitu. Lanjut, apalagi Archie ya.
Kita ke Archie. Archie ya Sobat Cuan, kalau misalnya kita lihat pendapatannya itu mengalami pertumbuhan walaupun nggak sebesar PSAB, dan penjualannya itu sekarang itu ke domestik banyakan. Jadi kalau tahun lalu dia masih ada ekspor ke luar negeri, tapi di tahun ini ekspornya itu nggak berjalan. Nah, aku nggak tahu nih kenapa ekspornya nggak berjalan, aku belum cari tahu. Tapi yang pasti seluruh penjualannya di tahun ini itu adanya di domestik gitu ya. Nah, hanya saja kekurangannya untuk Archie ini adalah beban pokok penjualannya itu besar banget Sobat Cuan. Jadi kalau kita bongkar nih di laporan keuangannya, biaya produksinya itu jasa kontraktornya itu mengalami kenaikan 100% lebih dibanding tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu itu hanya sekitar 18 triliun untuk beban pokok untuk jasa kontraktor pertambangan. Tahun ini tuh 43 triliun. Nah, ini harus dicari tahu lagi. Siapa tahu dia karena buka tambang baru ya, jadi makanya butuh jasa kontraktor yang lebih banyak. Yang kedua, pemakaian bahan bakar. Iya, atau bahan baku. Mining contractor service, material use. Oh, pemakaian bahan. Itu juga naik sekitar 4 kali lipat dibanding tahun lalu. Terus royalti ya kenaikannya nggak terlalu banyak. Ya itu paling gede adalah jasa kontraktor pertambangan mengalami kenaikan dan pemakaian bahan. Sehingga kenaikan pendapatannya itu tidak mempengaruhi laba bersihnya, alias laba bersihnya tuh nggak ikutan bertumbuh gitu untuk Archie ya. Dan kalau secara teknikal aku cenderung melihat teknikalnya kurang gitu menarik dibanding sama Antam sama PSAB tadi. PSAB tuh udah kelihatan maksudnya lagi membentuk uptrend. Si Antam itu juga baru breakout dari cup and handle yang dimana sebelumnya itu downtrend baru berubah arah menjadi uptrend gitu. Kalau untuk Archie, jadi aku cenderung untuk Sobat Cuan wait and see dulu. Oke, selanjutnya BRMS. Nah, kalau ngomongin UNTR kan juga ada emas ya teman-teman, tapi emasnya itu kecil banget, cuma pertambangan emasnya kayak pendapatannya 4,3 triliun, tapi total pendapatannya tuh 64 triliun, jadi hanya sekitar 7%-an dari total pendapatan. Jadi menurutku kurang relate kalau ngomongin emas untuk saham UNTR, karena pendapatan dari emasnya dia itu cuma sekitar 7%-an gitu. Jadi UNTR kita skip ya, kita ke BRMS. Oke, BRMS secara pendapatan ini juga luar biasa bagus ya. Pendapatannya itu tumbuh 3 kali lipat. Tahun lalu itu semester 1 2023 itu sekitar 15 triliun. Tahun ini itu sekitar 60 triliun. Berarti tumbuhnya 400 atau 300% tuh. Gitu. Nah, kalau kita lihat sayangnya kenapa? Coba di sini. Kenapa pendapatannya tumbuh begitu tinggi tapi laba bersihnya itu tidak mengalami pertumbuhan gitu ya. Apalagi kalau lihat di RTI EPS-nya tuh cuma 1 gitu, tahun kemarin 0. Karena memang beban usahanya itu lumayan naiknya tinggi ya teman-teman. Terutama di bagian gaji, upah, tunjangan, lain-lain. Jadi kalau tahun lalu gaji upah tunjangannya itu hanya 2,4 triliun, tahun ini itu mengalami kenaikan itu ke 7 triliun, berarti sekitar naik 3 kali lipat ya. Terus ada pembayaran pajak juga, tahun lalu itu nggak bayar pajak, tahun ini ada tagihan bayar pajak dan perizinan sebesar 3,7 triliun. Nah, itu kenapa kalau kita lihat BRMS sendiri, bentar ya, gross profit marginnya itu kalau nggak salah cuma gross profit marginnya itu sebenarnya tebal 52%, tapi
beban usahanya itu cukup tinggi, 25%-an gitu. Kok gini sih? Bentar ya, aku lihat dulu datanya. Ya, selain beban usahanya itu yang mengalami kenaikan 4 kali lipat, beban pokok penjualannya juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sehingga laba bersih perusahaannya itu sisa sedikit aja. Gitu. Ya, laba bersihnya itu sekitar 9 triliun, 12%-an lah ya. Untuk BRMS sebenarnya masih bagus, tapi memang nggak sebagus PSAB. Hanya saja kalau BRMS ini memang keunggulannya itu kan punyanya Bumi ya, dan kayaknya tuh mau ada corporate action, makanya harga sahamnya itu geraknya cukup liar. Nah, langsung aja kita lihat sih dari sisi teknikalnya. Bentar sobat cuan. Sorry. Oke, dari teknikalnya untuk BRMS sendiri, hari ini masih di area resistance, belum berhasil break. Walaupun hari ini volumenya cukup gede, tapi closingnya kurang bagus ya teman-teman. Dia ada jarum. Jadi kalau ngeliat chart kayak gini, aku prefer mendingan buy on weakness atau buy on breakout aja gitu sekalian gitu ya. Jadi kalau lagi di area resistance kayak gini, aku nggak saranin untuk kalian masuk. Jadi better wait and see aja untuk BRMS dulu. Antara dia mau koreksi lagi ke area 145 atau dia mau breakout. Kalaupun dia breakout, biarin aja dia breakout dulu, baru dia nanti retracement, baru teman-teman bisa masuk. Ya mirip-mirip kayak PSAB lah. Ketika dia breakout, dia mengalami kenaikan dan sekarang mengalami retracement, lagi mau uji supportnya yang baru di situ kamu bisa melakukan pembelian. BRMS juga sama. Jadi kalau di area resistance, better wait and see dulu. Kalaupun nanti dia mengalami breakout, tunggu aja dulu sampai nanti dia mengalami penurunan atau ngetes area support barunya. Gitu. Oke. Kita jawabin pertanyaan ya. Farmasi udah minggu kemarin, jadi kita nggak bahas farmasi. MDKA tuh belum keluar di laporan keuangan kuartal 2-nya tadi aku lihat, makanya aku juga sebenarnya nggak bikin catatan. Dan kalau secara teknikal ya menurutku kurang bagus. Secara teknikal itu masih lebih bagus tadi sebenarnya adalah topnya adalah Antam sama PSAB dari beberapa emiten yang tadi kita udah bahas yang berhubungan dengan emas gitu. Jadi teman-teman bisa tunggu aja di area-area yang tadi sudah aku sempat sebutkan gitu. Jadi kalau MDKA aku pribadi adalah wait and see dulu. Ini bahasnya tentang emas-emasan, Ci, betul. Makasih. Oke. Nah, nih, kita jawab pertanyaan ya. Terkait dengan Andi nih, Ci, tadi ada berita dari Reuters, ada wacana Jepang bisa naikin bunga lagi katanya. Nah, ini sebenarnya aku tuh ada sempat bikin catatan ya, Sobat Cuan, di grup Telegramku terkait dengan suku bunga Jepang ini. Jadi kan waktu kemarin pas market tuh koreksi yang awal Agustus itu loh, tanggal 1 sampai tanggal 5, gara-gara carry trade yen itu kan. Karena suku bunga Jepang tuh dinaikin, akibatnya membuat bunga pinjaman di Jepang itu kan mengalami kenaikan dan membuat yennya menguat. Nah, ketika yennya menguat, orang-orang yang pada pinjem yen untuk dibeliin saham-saham Amerika Serikat, dibeliin kripto, itu harus mengcover kerugian mereka dengan cara mereka menjual saham-saham Amerika, menjual kripto pada saat itu, yang makanya tanggal 5 tuh sempat koreksi dalam banget gitu ya, untuk balikin kerugian dari kenaikan harga yen ini. Mereka harus balikin gitu si yennya. Nah, setelah itu marketnya kan pulih ya dari penurunan terakhir tanggal 5
Agustus itu tiba-tiba marketnya pulih setelah si Bank Sentral Jepang mengeluarkan statement bahwa mereka tidak akan kembali menaikkan suku bunga apabila mereka melihat marketnya itu sedang tidak kondusif. Ya waktu itu kan nggak kondusif ya, gara-gara yennya naik, risk asetnya tuh jadi berguguran gitu pada saat itu. Sebenarnya bukan risk aset aja, obligasi juga waktu itu sempat yieldnya mengalami kenaikan lagi. Nah tapi aku baca-baca nih di Twitter teman-teman ya, ada satu orang yang nge-tweet tuh bagus banget. Jadi tweetnya dia orang Jepang. Jadi tweetnya dia tuh membahas terkait dengan apa yang terjadi di Jepang ini terkait dengan suku bunga. Perdana Menterinya Jepang saat ini kan namanya kan Kishida ya, Fumio Kishida. Jadi menurut si orang Jepang ini, analis Jepang ini, ada kemungkinan kenaikan suku bunga di Jepang kemarin itu adalah intervensi politik dari Perdana Menterinya Jepang, gitu kan? Kenapa demikian? Karena jadi ada survei yang menunjukkan bahwa PM Kishida atau Perdana Menteri Kishida itu adalah pemimpin yang paling tidak populer atau paling tidak disukai dalam setahun ini. Peringkat nomor 2. Peringkat nomor 1-nya itu adalah Joe Biden, ya. Jadi dia adalah pemimpin negara yang paling tidak disukai. Nah, PM Kishida itu peringkat nomor 2 yang paling nggak disukai. Dan dia tuh kasih, si orang Jepang ini kasih semacam grafik gitu, semacam grafik. Dulu pas pemilihan 4 tahun lalu, PM Kishida itu elektabilitasnya tuh sangat bagus. Yang nggak suka sama dia tuh cuma 20%. Sekarang 60%. Kenapa demikian? Menurut dia itu ada hubungannya karena pelemahan yen yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, gitu ya. Karena kalau yen terus melemah itu kan sebenarnya nggak bagus juga untuk masyarakatnya mereka kan, gitu. Jadi karena yennya terus melemah, itulah yang membuat akhirnya si PM Kishida ini nggak disukain gitulah sama rakyatnya, gitu. Nah akhirnya karena ada rumor katanya dia tuh mau mencalonkan lagi menjadi Perdana Menteri di Jepang, makanya dia mengintervensi bank sentralnya untuk naikkan suku bunga supaya yennya itu mengalami penguatan. Kayak gitu ya. Nah, tapi kan terakhir si bank sentral ini ngomong pas lihat market gonjang-ganjing, nggak akan naikin suku bunga lagi. Nah, si orang Jepang ini yang nge-tweet, dia bilang, apakah kalian akan sepercaya itu? Karena pada bulan September nanti itu ada pemilihan Perdana Menteri kembali di Jepang. Dan berbarengan dengan rapat bank sentral di Jepang lagi, gitu. Jadi ya kayak FOMC-nya Jepang lagi gitu. Nah, kita nggak pernah tahu nanti apakah ada intervensi atau tidak dari pemerintahannya terhadap si pemimpinnya bank sentral ini gitu. Jadi ya aku nggak tahu ya apakah Jepang bisa naiknya suku bunga lagi atau tidak, tapi memang hasil dari apa sih itu pembahasannya kan. Jadi kalau di bank sentral tuh ada satu pimpinan utama, tapi ada pimpinan-pimpinan yang lain kan. Nah, ada salah satu pimpinan Bank Sentral Jepang tuh yang bilang harusnya Jepang itu naikin suku bunga sampai 1% gitu. Nah, kita nggak pernah tahu nih nanti hasil diskusi mereka seperti apa. Yang pasti ya kita bersiap aja dengan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Emang kenapa sih kalau misalnya suku bunganya naik lagi? Ya kalau suku bunganya naik lagi, maka resiko carry trade yen-nya juga akan kembali datang lagi. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada nanti aku udahin nih. Ada pertanyaan lagi kah? Oke, teknikal lagi ya BBB ya. Oh, mungkin aku mau ngingetin Sobat Cuan ya. Sobat Cuan perlu pasang-pasang telinga, cari-cari informasi terkait dengan corporate action yang mungkin aja terjadi di akhir 2024 sampai 2025 nanti, apalagi kalau suku bunga turun. Jadi aku mau kilas balik sedikit. Pada tahun 2022
itu sebenarnya banyak perusahaan yang hendak melakukan corporate action. Corporate action tuh bisa macam-macam ya teman-teman, bisa right issue, bisa private placement, bisa merger, bisa akuisisi, bisa backdoor listing, apapun itulah corporate action. Nah, tapi banyak juga akhirnya yang batal melakukan corporate action pada tahun 2022 tersebut. Alasannya kenapa? Karena di pertengahan tahun tiba-tiba The Fed itu masif banget naikin suku bunga. Bahkan waktu itu dalam sebulan itu naikin 2 kali suku bunga gitu. Nah, kalau naik suku bunga itu biasanya akan menghambat corporate action kayak merger and acquisition, right issue dan lain-lain. Kenapa? Kalau naik suku bunga, cost of capital itu mengalami kenaikan. Ya, jadi cost of capital corporate action juga mengalami kenaikan. Dan perusahaan-perusahaan atau investor-investor yang tadinya misalnya mau injek ke sebuah perusahaan nih, katakan ada investor gede nih, dia mau injek ke sebuah perusahaan, misalnya dia mau akuisisi atau dia mau mergerin atau dia mau ikut right issue jumbo di situ. Kalau suku bunganya tinggi, mereka akan cenderung wait and see karena takut dong, suku bunganya nggak tahu nih mau sampai kapan naiknya gitu kan. Lebih baik simpan dulu uangnya misalnya di deposito atau obligasi. Nah, ketika sekarang ada wacana suku bunganya akan mengalami penurunan, terutama nanti ketika udah turun, ada kemungkinan perusahaan-perusahaan yang batal melakukan corporate action di tahun 2022 waktu itu akan melangsungkan corporate action di tahun 2024 sampai tahun 2025 nanti. Emitannya apa aja itu PR kalian untuk cari sendiri. Aku cuma info sampai situnya aja gitu ya. Jadi biasanya kan kalau mau cuan gede tuh dapatnya dari perusahaan-perusahaan yang emang lagi melaksanakan corporate action ya. Ya contoh-contoh perusahaan yang pernah melakukan corporate action tuh kayak gimana sih Kak Olive? Zaman dulu tuh kayak Arto, kayak BBHI, kayak Pani, kayak ini yang udah lewat ya aku ngomong ini ya. Kayak Zebra, terus apa lagi dulu? Yang corporate actionnya tuh gede-gede. Kayak Breeze, kayak yang gitu-gitulah gitu. Nah, kalian harus cari tahu kira-kira apa aja sih tahun 2022 perusahaan-perusahaan yang sebenarnya udah merencanakan corporate action dan tiba-tiba batal. Ada kemungkinan apakah di tahun ini dan tahun 2025 corporate action-nya akan berlangsung gitu. Oke, BBYB ya. Oh, BBYB nih cukup oke nih. Tapi volumenya agak nggak confident ya. Oke, untuk BBYB supportnya 270, stop lossnya di bawah 265. Supportnya 265 sampai 270, stop lossnya di bawah 265. Kalau mau trading menurutku cukup bagus, udah breakout triangle-nya dengan volume yang cukup baik gitu. Jadi ini boleh sih dicoba untuk BBYB. Atas stop lossnya di bawah 265. Kalau harga USD udah prospek nggak Ci? Belum. Kalau kalian mau collect USD jangan sekarang menurutku. Masih bisa turun. Masih bisa turun ya USD. Sabar dulu aja. Apalagi kalau suku bunganya nanti turunnya cukup banyak, itu dia akan bisa lanjut turun loh. Bisa mungkin sentuh 15.000 gitu. Mungkin kalau mau collect USD di IDR itu di kisaran 15.000 sampai 15.200 ya, makin ke bawah makin bagus. Makanya kan dari waktu itu juga aku udah sempat kasih tahu kan sobat cuan yang sempat nanya sama aku, Ci boleh nggak aku ambil US dollar di harga sekarang, waktu itu pas lagi tinggi-tingginya. Aku bilang nggak boleh, tunggu aja, sabar, nanti pasti koreksi gitu, apalagi ada de-dollarisasi. Kalau kalian mau ngambillah Singapura dolar, karena Singapura dolar lihat aja sama IDR sepanjang tahun ini aja year to date udah berapa nih penguatannya year to date-nya. Bentar aku lagi cari ini. Udah lumayan lah, sekitar 3-4%-an. Tapi itu buat hedging aja, jangan dijadiin investasi ya teman-teman. Buat hedging aja kalau kalian mau mata uang asing gitu. Tapi kayaknya masih bisa nih kalau nungguin di 11.700 buat Singapura dolar IDR. Apa spill yang mau Oppo? Oppo apa sih? Corporate action maksudnya?
Aku nggak kasih tahu emitennya, pokoknya kalian cari tahu sendiri. Cuma aku udah kasih kisi-kisinya. Kalian harus buka telinga, buka mata, kira-kira perusahaan mana yang rajin-rajin baca berita lah, yang kira-kira mau melanjutkan corporate actionnya. Resistennya sih untuk BBIB 315 dulu ya. Kalau misalnya bisa lewat 315 mungkin bisa ke 350. Tapi ada temboknya dulu di 315 untuk BBIB. Cocoknya pakai mic eksternal, Pak. Kenapa ini ya bergema ya? Ini aku bingung nih, ruangan aku ini banget bergema. Aku juga pusing kalau tag video tuh kayak suaranya bergema. Oke, oh IPO, aku nggak ngikutin saham IPO, jadi aku nggak tahu, gitu. Aku nggak ngikutin saham IPO. Oke, ada lagi, Sobat Cuan? Kalau nggak ada, terima kasih ya waktunya hari ini. Kita udah lewat 10 menit juga. Nanti Sobat Cuan kalau ketinggalan live Instagram kita dari awal, boleh banget tonton siaran ulangnya di Instagram @cuap_cuan. Terus dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita, Cuap Cuan. Aku mau ngingetin tanggal 31 Agustus ada kelas Cuan 3.0 ya. Nanti yang ngajar langsung aku, harganya cuma 50.000, murah aja. Kalian bisa dapat e-sertifikat dari CNBC Indonesia. Kita akan belajar terkait top down analisis. Jangan lupa juga join komunitasnya Cuap Cuan di Telegram. Semua linknya ada di Instagram Cuap Cuan. Oke? Aku Olivia Lewis, financial expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye bye.